Sepertinya di mulutnya ada sepotong roti putih. Salah satu buruh tani memberitahukan Heiwa bahwa tuan kedai sedang memilih orang. Jika ingin mendapatkan makanan, bisa turun ke ladang untuk berkompetisi. Saya sudah beberapa hari tidak makan. Tidak bisa melakukan apa-apa dalam keadaan perut kosong, kan? Berlari ke sini untuk menipu makanan. Ayo pergi. Sebenarnya keduanya adalah pesaing. Heiwa masih berharap bisa mendapatkan makanan dari mulutnya. Bukankah ini jelas mencari tantangan? Dengan satu perintah dari kepala pelayan, pemotongan gandum secara resmi dimulai. Heiwa menahan diri dan menunjukkan tekadnya. Mengetahui bahwa ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan. Dia tidak ragu, langsung mengambil sabit dan menyerang ladang gandum. Meskipun Heisan tidak makan, dia masih menunjukkan kecepatan yang mengagumkan. Menjauhkan orang lain dengan jauh. Dengan cepat, Heiwa masuk ke dalam padangan sang bos. Tinggalkan saja. Dia masih kuat seperti binatang ternak. Heiwa dengan kekuatannya sendiri, akhirnya makan mie yang disiram minyak panas. Tapi nafsu makannya sangat luar biasa. Ditambah lagi sudah beberapa hari tidak makan. 10 mangkuk mie minyak panas itu sudah ditelan. Dia masih tidak merasakannya. Tapi untungnya, pemilik tidak merasa keberatan. Dia bahkan berpikir bahwa jika bisa makan, berarti bisa bekerja. Jadi dia menambah 2 mangkuk lagi untuk Heiwa. Pemilik bernama Guo Juren. Dia adalah tuan tanah yang sangat kaya di daerah itu. Dan wanita yang tersenyum sambil menahan bibir ini adalah istrinya. Dia bernama Xiao E. Ketika malam tiba, Heiwa tidur di kamar besar di lantai 2 seperti para pekerja lainnya. Tidur di kamar besar di lantai 2. Namun yang aneh adalah, terdengar terus-menerus jeritan wanita dari bawah. Juga terdengar tawa pria-pria yang tidak sopan. Tapi Heiwa tidak berani memastikan siapa mereka. Ketika pagi tiba, Heiwa segera menyadari bahwa kuku kuda ini ada masalah. Dia memberitahu Guo Juren, kuda ini perlu diobati. Jika tidak, kondisinya akan semakin parah. Guo Juren melihat, dan memang ada masalah ini. Dia kemudian memuji Heiwa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi dia juga diberikan tanggung jawab untuk mengelola kuda. Perasaan pencapaian Heiwa langsung melonjak. Sebelumnya, dia hanya mengurus makanan ternak sehari-hari. Sekarang, dia bisa menunggang kuda dan berkeliling. Dalam proses ini, Heiwa juga mengetahui beberapa kebiasaan aneh Guo Juren. Kuda ini harus dipukul. Semakin keras kamu memukul, semakin dia akan mendengarkan kamu. Semakin dia menyukaimu. Ini membuat Heiwa teringat akan jeritan semalam. Saat waktu makan siang tiba, Heiwa setelah menyantap sepiring Yupo Mian, dia ingin kembali ke dapur untuk menambah. Namun, dia dihentikan oleh rekan kerjanya. Baru dia tahu, buruh tidak boleh mengambil makanan sendiri setelah makan. Harus diletakkan di piring. Dengan cepat, Xiao E berjalan anggun keluar dari dapur. Setelah menambahkan 1 piring untuknya, dia kembali berjalan anggun. Ternyata ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Guo Juren untuk menghindari kontak fisik antara buruh dan Xiao E. Tapi, selingkuh